Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang perempuan hamil dibunuh di kebun singkong di Tulang Bawang. Ombak besar merusak permukiman pesisir Kota Agung Tanggamus akibat tanggul penahan ombak di pantai jebol. Tradisi sedekah bumi di Lampung Barat jelang Idul Adha dengan menyembelih kerbau. Ada kata lain kawan-kawan, selain merdekakan Papua. Puluhan mahasiswa asal Papua menggelar unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Sabtu siang sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di berbagai wilayah Papua. Unjuk rasa diikuti sekitar 30 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Papua Lampung atau IKMAPAL. Unjuk rasa mengusung tema catatan gelap pelanggaran HAM di Papua. Dalam orasinya, massa menyuarakan keprihatinan atas berbagai kekerasan yang mereka sebut dilakukan aparat keamanan dalam operasi militer di Papua. Mereka menyoroti peristiwa penembakan terhadap warga sipil di Intan Jaya, Dogia, Maibrat, dan wilayah lain sepanjang awal tahun 2025. Massa juga menyatakan bahwa sejak era tahun 1960, Papua tidak pernah lepas dari kekerasan yang mengatasnamakan penumpasan kelompok bersenjata. Di sini kami akan informasi terbaru tentang hak asasi manusia yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi di Papua. Sehingga harapan kami sebagai mahasiswa Ikatan Mahasiswa Papua Lampung melihat supaya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI Polri yang ada di seluruh tanah Papua itu harus bertanggung jawab dan seluruh pelaku tindakan kekerasan dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku. Massa menuntut pemerintah menghentikan operasi militer di Papua. Menurut massa, pendekatan militeristik yang terus dilakukan justru menambah penderitaan masyarakat. Warga sipil kerap disalahartikan sebagai bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau Organisasi Papua Merdeka OPM. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Guys, Cur. Ombak besar menjebolkan tanggul penahan ombak di wilayah pesisir Pasar Padang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Sabtu siang. Tanggul yang jebol sepanjang lebih dari 100 meter. Akibat kejadian itu, ombak besar kini sampai ke permukiman dan merusak beberapa rumah, sekolah, tempat pendidikan agama, hingga tempat pemakaman umum. Guys, hancur. Menurut Lurah Pasar Madang, ombak besar biasanya rutin terjadi saat siang hingga malam. Lalu kemudian saat menjelang dini hari terjadi laut pasang hingga menyebabkan banjir rob di permukiman. Terjadi di pesisir Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, mengakibatkan kerusakan pada TPA dan juga tempat pemakaman. Tapi kerusakan tersebut tidak masuk kategori berat. Kerusakannya termasuk kategori ringan. Kami pemerintah Kelurahan Pasar Madang berkoordinasi dengan Dinas BPBD dan juga Polsek Kecamatan dan Ramil juga untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi akan terjadinya banjir rob yang kedua kalinya.
Cuaca ekstrim, ombak besar dan banjir rob telah terjadi selama sepekan. Selain merusak permukiman, ombak besar yang disertai banjir rob juga merusak sejumlah fasilitas dermaga dan tempat pelelangan ikan. Berdasarkan tinjau lapangan pada hari ini, telah terjadi gelombang ekstrim di wilayah perairan Kecamatan Kota Agung, berdampak terhadap termasuknya aliran air laut ke pemukiman warga sekaligus merusak seawall atau tembok laut yang ada di wilayah Kapuran kira-kira sepanjang 100 meter. Langkah selanjutnya? Kami sampai saat ini masih menghitung kira-kira kerugian yang akan terjadi kemudian hari. Mudah-mudahan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pembangunan kembali. Kalau kerugian mungkin dari tembok laut sendiri bisa sampai dengan 5 jutaan. Petugas BPBD kini bersiaga di lokasi. Warga yang beraktivitas di sepanjang pesisir Kota Agung diimbau waspada. Para nelayan yang menggunakan perahu kecil juga diimbau tidak melaut terlalu ke tengah. Sementara itu, Lurah Pasar Madang mendesak Pemda Tanggamus segera memperbaiki tanggul yang jebol supaya ombak besar dan air laut tidak masuk ke permukiman. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Cuaca buruk yang melanda Laut Lampung juga membuat ratusan pekerja di sentra ikan asin dan teri harus kehilangan pekerjaan. Kondisi tersebut terpantau di Pusat Pengolahan Ikan Asin Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Minggu siang. Aktivitas pekerja terpantau sepi karena pasokan ikan asin dari nelayan menurun. Kondisi tersebut terjadi karena banyak nelayan libur melaut akibat gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Jika biasanya hampir setiap hari, kini produksi ikan asin hanya dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Pertama di akhir-akhir minggu ini ya sangat keras sekali, dan di Pulau Pasaran ini hampir 3 bulan kami ini aktivitas ke nelayan itu jarang karena cuaca dan angin. Ditambah lagi dengan mungkin perubahan iklim ya, yang memang air kurang mendukung untuk ikan muncul mungkin. Jadi selama berapa bulan itu vakum atau seperti apa Pak? Atau tidak produksi? Yang kebetulan punya pekerjaan kayak jaring kepiting, terus ada keramba KJA, ada keramba kerang hijau, itu mereka masih ada kegiatan. Tapi khususnya bagi yang tukang sais atau tukang nyortir itu yang memang nggak ada. Kayak ibu-ibu, termasuk ibu-ibu ini vakum untuk beberapa bulan. Banyak ikan kan orang dari seberang-seberang kan ke sini milih-milihin apa ikan yang sortir lah, ikan kecil sama ikan besar. Dampaknya itu kalau nggak ada ikan. Kalau ini udah berapa bulan Bu? Udah hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan malah. Jadi ini udah dari 4 bulan itu sudah berapa kali ini? Sudah yang keberapa ini mutil ini? Milih ini? Barusan 2 hari. 2 kali. Ini kerasa nggak sih Bu kalau misalkan sepi ikan ini penghasilan kurang ya Bu ya? Kerasa banget, nggak ada penghasilan, pengeluarannya begede, penghasilannya nggak ada. Penurunan omset juga dialami para pengusaha hingga lebih dari 50%. Baik pengusaha maupun pekerja berharap cuaca segera kembali normal, sehingga mereka bisa kembali bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.